Apa sih perbedaan antara kutu, tungau, dan pinjal pada kucing yang biasanya kita sebut secara umum kutu aja ya, padahal sebenarnya mereka ini berbeda guys ya. Oke, kali ini kita akan membahas soal perbedaan antara kutu, tungau, dan pinjal ini karena mereka ini pada intinya sama-sama parasit, sama-sama merugikan kucingnya, merugikan ownernya juga gitu ya, sangat merepotkan dan juga berbahaya bagi kesehatan kucingnya, terutama untuk kesehatan bulu dan kulit kucingnya guys ya. Terlebih mereka ini kan menghisap darah si kucing ya, bayangin aja, walaupun mereka sekecil itu, mereka ini sangat merugikan dan membahayakan ya, karena yang dihisap adalah darah atau cairan tubuh si kucing gitu guys ya. Dan kucing ini bisa menjadi anemia, bisa semakin lemes, bisa membuat kucing semakin kurus, kucing juga akan stres karena merasa nggak nyaman dan gatel-gatel ya. Jadi bahaya ya untuk efek jangka panjangnya, walaupun ini cuman parasit kecil kayak kutu, tungau, dan pinjal ini guys ya. Terlebih si pinjal ini, dia ini bisa menjadi perantara untuk masuknya si cacing pita guys ya, nanti kita akan bahas ya. Dan khusus untuk tungau sendiri juga bisa bikin iritasi atau infeksi kulit guys ya, seperti scabies itu ya. Nah itu kan dari tungau ya. Dan secara penampilan juga sangat merugikan ya, bisa bikin kucing ini rontok parah gitu ya, bisa sampai botak guys ya, bahkan kulitnya bisa meruam seperti itu guys ya. Jadi jelek banget untuk kesehatan bulu dan kulit kucingnya. Nah tapi untuk masalah kerusakan bulu dan kulit kucing yang disebabkan oleh kutu, tungau, dan pinjal ini, saya punya solusinya guys ya. Kita bisa pakai Maxpaw Super Serum ini guys ya. Nah kalau saya memang mengandalkan Maxpaw Super Serum ini di segala kondisi kucing guys ya, karena memang Maxpaw Super Serum ini bagus banget untuk masalah kesehatan bulu dan kulit kucing guys ya, bisa mengatasi kerontokan dan juga mempersehat kulit kucing guys ya. Karena kandungannya ini adalah protein yang tinggi, multivitamin, semua vitamin yang dibutuhkan kucing ada di sini, dan juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing udah komplit banget guys ya. Cara pemberiannya gampang ya, karena ini serum cukup 1 kali pencet aja guys ya, bisa dicampurkan dengan makanan, bisa juga dipencet langsung ke mulut kucingnya, jadi praktis banget guys ya. Nah gitu guys ya, cukup 1 kali pencet aja guys ya, karena Maxpaw Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan 1 kali pencet aja guys. Dan khasiat lain Maxpaw Super Serum ini juga bisa untuk menambah nafsu makan, menambah energi, mengatasi stres, dan juga bagus untuk meningkatkan imun tubuh kucing agar kucing gak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit, menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, dan untuk kucing-kucing masa recovery bagus banget nih untuk masa pemulihan habis operasi, habis disesar, habis disteril dan lain sebagainya, bagus banget biar cepat pemulihannya gitu guys ya. Dan masih banyak lagi khasiat Maxpaw Super Serum lainnya guys. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai varian Maxpaw Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan khasiatnya sama aja guys. Maxpaw Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpaw nggak repot lagi pilih vitamin. Maxpaw hanya untuk smart pet lover. Untuk pembelian kalian bisa langsung check out aja di keranjang guys ya. Sekarang YouTube ada keranjangnya. Jadi kalian cukup klik aja keranjang yang tertaut dan nanti langsung masuk ke Shopee kalian guys ya. Atau bisa juga klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah perbedaan antara tungau, kutu, dan pinjal ini guys ya. Neneknya pamit guys, dadah guys. Oke, biar nggak salah-salah, ini informasinya saya baca aja langsung artikel dari Halodoc guys ya. Jadi pertama kita bahas dulu soal kutu guys ya, kutu atau lice. Nah sebenarnya infeksi kutu jarang terjadi pada kucing, tidak seperti pinjal. Kutu menempel pada inang yang spesifik sehingga kutu yang ditemukan pada kucing tidak akan menyerang manusia atau hewan lain. Namun parasit ini bisa menular di antara kucing melalui kontak langsung. Jadi kutu ini biasanya dia ada inang spesifiknya, yaitu salah satunya kucing ini guys ya. Dan kalau kutu ini dia tidak menyerang manusia, jadi tidak menular ke manusia, tapi dia menular dari kucing ke kucing melalui kontak langsung gitu guys ya. Jadi kalau kucingnya berdempetan sesama ada kutu atau salah satunya ada kutu, ya udah tuh saling bertukar tuh kutunya pindah gitu guys ya. Telur kutu ini berwarna putih hingga kecoklatan yang menempel pada bulu kucing, biasanya menjadi tanda yang paling mencolok dari infeksi kutu. Kucing yang memiliki kutu juga dapat terasa gatal, rambutnya bisa rontok akibat sering digaruk, atau memiliki bercak berkerak di kulit. Nah dalam hal telurnya ini, karakter telur kutu, tungau, dan pinjal ini perbedaannya adalah telur kutu bisa tetap tinggal di kulit kucing dan tidak langsung mati kalau nggak diobatin, kalau nggak dibasmi gitu guys ya. Next, sekarang kita ke pinjal atau flea guys ya. Nah pinjal adalah parasit kulit kucing yang paling umum, jadi hampir semua kucing yang dibiarkan hidup di luar rumah biasanya ditemukan pinjal di rambut atau di bulunya guys. Pinjal hidup dan bertelur di permukaan tubuh kucing serta menghisap darah hewan tersebut. Nah pinjal ini yang paling sering kita temukan guys ya. Yang kutu yang kita bilang tuh kutu apa ya, pinjal ini suka loncat-loncat juga gitu ya, yang kalau dipites tuh gemuk banget, banyak banget isinya yang semok-semok. Nah itu pinjal itu guys ya. Pinjal betina bisa menghasilkan telur sebanyak 50 kali sehari. Telur pinjal kemudian bisa jatuh dari kucing dan menetas menjadi larva dalam 2-16 hari guys ya. Nah untuk ciri-ciri kucing yang kena pinjal ini, biasanya kucingnya juga sering garuk-garuk karena gatel gitu ya. Juga biasanya bisa terlihat langsung ya kalau pinjal ini, karena dia lumayan gede, apalagi induknya gitu yang gemuk-gemuk itu guys ya. Dan
dan pinjal ini juga suka loncat-loncat sih guys ya. Jadi cepat banget ya, susah ya ditangkapnya kalau pinjal ini. Ya untuk membasminya ya sama aja seperti kutu tadi guys ya, bisa dengan disisir, bisa juga dengan dimandikan dan ditetesin obat kutu atau dimandikan dengan sampo kutu gitu guys ya. Jadi treatmentnya harus treatment kutu khusus guys ya. Nah untuk telur pinjal ini sendiri biasanya juga bisa rontok atau gugur guys ya, nggak hanya menempel di tubuh kucingnya, tapi juga bisa rontok ke tempat tidurnya, biasanya ke lantai gitu atau ke kandangnya begitu ya. Biasanya itu bentuknya tuh kayak butiran-butiran kecil hitam gitu ya, kalau kita pites tuh keluar kayak darah, ada cairannya begitu ya. Nah itu telur pinjal guys ya, biasanya kayak serbuk-serbuk itu ada dia biasanya di tempat tidur kucing, biasanya suka ada kalau kucingnya banyak pinjalnya ya. Nah yang terakhir ada tungau guys ya, gimana sih sebenarnya si tungau ini? Nah dari artikel yang saya baca, tungau adalah parasit kecil yang bisa menyebabkan berbagai masalah kulit dan sangat menular di antara kucing. Salah satu jenis tungau yang paling sering menyerang kucing dan sangat merugikan adalah Sarcoptes namanya guys, yaitu infeksi tungau yang sering disebut juga dengan skebis. Ini adalah penyakit kulit yang sangat mengganggu kenyamanan kucing karena menimbulkan rasa gatal yang sangat luar biasa. Sarcoptes ini membuat lubang atau terowongan di dalam kulit kucing dan mereka hidup dan bertelur dalam terowongan tersebut guys. Jadi si Sarcoptes atau tungau yang menyebabkan terjadinya skebis ini, mereka ini melubangi si kulit kucing dan mereka hidup dan bertelur di dalam situ. Nah itulah yang membuat kucing ini terjadinya infeksi kulit guys ya, yang kita kenal dengan skebis. Dan tungau Sarcoptes atau penyebab skebis ini tidak terlihat di permukaan kulit guys ya, jadi nggak bisa kita lihat tungaunya lagi jalan di kulit kucing, nggak guys ya, karena mereka ini memang melubangi si kulit kucing, jadi masuk ke dalam lapisan kulit kucing di bawah kulit lah gitu guys ya. Untuk soal skebis ini udah pernah saya bahas di video terdahulu, silahkan simak aja di sana gitu guys ya, cara menangani dan mengobatinya. Nah selain tungau skebis ini ada lagi nih tungau yang sering menyerang kucing guys, ini namanya tungau Otodectes sp atau tungau yang sering menyerang telinga guys ya. Nah ini biasa kita bilang ini kutu telinga guys ya. Nah tungau ini bisa menyebabkan radang pada telinga kucing dan bila tidak segera ditangani bisa menyebabkan gangguan pendengaran alias ketulian. Jadi si tungau ini tuh bisa membuat kucing jadi budek atau tuli guys ya, jadi tunarungu gitu ya, jadi hilang pendengaran karena tungau ini menyerang ke telinga, jadi telinganya terjadi infeksi gitu ya. Nah seperti kutu telinga yang sering kita sebut itu gitu ya, nah itu bahaya banget, bisa menyerang pendengaran si kucing, menyebabkan kucing ini jadi budek atau tuli guys ya. Nah untuk ciri-ciri atau gejala kucing yang terkena tungau ini biasanya telinganya akan sering kotor gitu guys ya, seperti ada serbuk-serbuk kopi lah gitu ya, hitam-hitam begitu, berkerak, dan juga bisa terjadi infeksi yang menyebabkan telinga kucing ini berair, bernanah seperti congean. Ini juga udah pernah saya bahas ya di video saya soal kucing congean gitu ya, itu disebabkan oleh tungau ini gitu ya. Nah tungau telinga pada kucing ini tentu aja membuat kucing gak nyaman guys ya, membuat kucing ini merasa gatel ya, tersiksa, sakit, gatel begitu ya. Dan biasanya kucingnya akan sering garuk-garuk telinga dan sering geleng-geleng begitu ya, kayak dia berusaha mengeluarkan sesuatu begitu ya. Mungkin dia ngerasa kali ada yang bergerak-gerak dalam kuping gitu guys ya. Dan juga biasanya terjadi borokan nih, korengan di sekitar kuping atau di leher, karena sebenarnya kucing ini tertuju untuk menggaruk si kupingnya, karena kucing gak bisa menggaruk telinganya. Jadi biasanya kucing itu kan menggaruk di area sekitar telinganya sampai itu kadang berdarah gitu, luka gitu ya, sampai terjadi kayak borokan gitu guys ya. Nah itu tadi efek-efek negatif atau penderitaan yang dialami si kucing akibat ulah parasit-parasit seperti tungau, kutu, dan juga si pinjal itu tadi guys ya. Nah untuk pengobatan soal kutu, tungau, dan pinjal sendiri sebenarnya udah sering saya bahas di channel saya, kalian scroll aja gitu ya, beberapa di antaranya video-video ini juga membahas soal mengobati kutu, tungau, tungau telinga, kutu telinga, skebis, dan juga kutu pinjal begitu di kucing. Kalian simak aja di video-video ini gitu guys ya. Dan bagi yang bisa ke dokter ya lebih baik silahkan ke dokter aja langsung guys ya, biar ditangani dengan lebih baik lagi gitu ya. Oke gitu guys ya informasinya, maaf kalau ada salah-salah dan kurangnya. Kalau misalkan ada yang mau kalian tambahkan atau kalian mau berbagi informasi atau pengalaman kalian dalam mengobati tungau, kutu, dan pinjal ini, atau ada rekomendasi obat nih yang lebih ampuh, lebih murah mungkin gitu ya, silahkan dicoret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye. Video ini disponsori oleh MaxPaw Super Serum. Dengan MaxPaw, nggak repot lagi pilih vitamin. Dapatkan MaxPaw Super Serum di marketplace kesayangan Anda.